Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hatib Ridho dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hermeneutik Muhammad Arkun untuk memenuhi tugas UAS hermeneutik pada semester 5 kali ini. Yang pertama, biografi Muhammad Arkun. Muhammad Arkun lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1928 Masehi di Kabilia. Kabilia itu suatu daerah pegunungan berpenduduk Berber di sebelah timur Aljer. Jadi wilayah Kabilia itu kan terbagi menjadi dua, yaitu Kabilia besar dan Kabilia kecil. Penduduknya hidup dari hasil pertanian, terus pengembala ternak, berdagang, terus dan lain-lain. Sedangkan Berber di sini adalah panggilan untuk penduduk yang tersebar di Afrika bagian utara dari Libya sampai Samudra Atlantik. Latar belakang sosial, Muhammad Arkun bergelut dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Kabilia sendiri, terus yang kedua bahasa Arab, yang ketiga adalah bahasa Perancis. Kenapa Muhammad Arkun kok bisa menguasai dari 3 bahasa tersebut? Yang pertama, bahasa Kabilia itu adalah salah satu bahasa Berber yang diwarisi Afrika Utara dari zaman pra-Islam dan pra-Romawi. Terus bahasa yang kedua adalah bahasa Arab, itu karena bahasa yang dibawa oleh arus ekspansi Islam sejak abad pertama Hijriah. Terus yang ketiga adalah bahasa Perancis, karena bahasa Perancis itu yang membawa adalah bangsa yang menguasai Aljazair antara tahun 1830 sampai dengan 1863 kalau enggak 62. Terus Muhammad Arkun itu mengawali pendidikannya di sekolah dasar di desa asalnya Kabilia. Kemudian ia melanjutkan sekolah menengah atau SMP itu di sekolah Pelabuhan Oran, sebuah kota utama di Aljazair bagian barat, jauh dari Kabilia pada saat itu. Terus dari tahun 1950 sampai 1954 ia belajar bahasa dan sastra Arab di Universitas Algiers sambil mengajar bahasa Arab pada sebuah sekolah menengah atas atau SMA kalau kita sebut sekarang di daerah tersebut, yaitu daerah pinggiran ibu kota Aljazair. Jadi di tengah perang pembebasan Aljazair dan pemerintah kolonial Prancis pada tahun 1554 sampai 1962 itu Muhammad Arkun mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Paris. Sejak itulah ia menetap di Prancis. Jadi pergaulannya di sana itu pergaulannya dengan peradaban Prancis yang sudah dimulai ketika duduk di sekolah dasar yang berpola Prancis di desa kelahirannya, kini berlanjut semakin intensif. Namun di bidang utama studi dan penelitian, Muhammad Arkun pada proses perkembangannya ia semakin mempertinggi kuantitas perhatiannya terhadap pemikiran Islam. Karena itu ciri utama pemikiran Arkun adalah pemaduan khas antara Barat dan Islam. Pada tahun 1969 Muhammad Arkun mengakhiri pendidikan formalnya dengan meraih gelar doktor bidang sastra dari Universitas Sorbonne di Paris, tempat ia mengajar sekarang, dengan disertasi mengenai
humanisme dalam pemikiran etis Miskaweh, seorang pemikir Muslim Persia dari akhir abad 10 dan awal abad ke-11 Masehi yang bergelut dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain kedokteran, filsafat, dan mendalami persamaan dan perbedaan antara Islam dan tradisi pemikiran Yunani. Selanjutnya konsep hermeneutik Muhammad Arkun tentang Al-Quran. Jadi menurut Arkun sendiri bahwa hermeneutik lahir itu dari pengertian wahyu yang mana termuat dalam dua korpus teks suci Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan menurut Arkun juga itu bahwa hermeneutik sendiri berhubungan dengan historitas. Akan tetapi hermeneutik di sini diliputi dan juga terikat oleh kondisi sosial politis, budaya, situasi historis, dan suasana psikologis. Oleh sebab itulah Arkun mengaitkan teks-teks Islam dengan setting historisnya, karena dalam hal ini yang mana menurut Muhammad Arkun itu kadang-kadang pembaca tidak memperhatikan apa tujuan dan maksud pengarang yang sebenarnya gitu. Terus selanjutnya adalah kritik terhadap pemikiran hermeneutik Muhammad Arkun. Arkun menguraikan konsep agama-agama berdasarkan pendekatan sosiologis. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi agama, Arkun menetapkan 5 bidang, yaitu wilayah intelektual, politik, ekonomi, dan wilayah kultural. Hal ini dilakukan agar agama-agama tidak terjebak kepada kungkungan ideologis. Jadi kelima wilayah tersebut disebut dengan wilayah sosiohistoris. Akibat dari pendekatan sosiologis ini, dalam pemikiran Arkun terlihat tidak kalah lagi perbedaan ideologis yang signifikan antara agama. Ia tidak lagi membedakan antara agama-agama tidak membedakan antara agama dengan agama wahyu, sebab kedua-duanya sama dalam teropong metode sosiologis. Pendekatan yang non-teistik ini tidak akan menemukan akar perbedaan dan ranah teologis. Konsep pemikiran yang demikian lebih tepatnya itu disebut dengan pendekatan yang humanis, yaitu sebuah pendekatan yang hanya melihat dan sisi selera keberagamaan masyarakat berdasarkan kebutuhan keberagamaan dan menurut kedalaman setiap individu atau masyarakat manusia. Dalam kacamata sosiologis antropologis, manusia beragama karena itu manusia memiliki kepentingan manusiawi. Maka pendekatan ini melihat kenyataan keberagaman umat manusia pada hakikatnya sama, sebab manusia itu memiliki kebutuhan yang sama dalam beragama. Spiritualitas yang beragama adalah suatu kenyataan sosiologis karena itu pilihan manusia. Mereka berada satu payung yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan manusia seperti kepuasan spiritual. Dari sinilah pendekatan yang sosiologis melahirkan pemahaman yang relatif dan pendekatan yang humanis akan membentuk mental beragama yang pluralis. Terus seperti Arkun ini dengan proyek kritis nalar Islamnya hendak menggiring sejarah Islam pada fase pertarungan antara agama dan ilmu pengetahuan, menempatkan agama sebagai pengetahuan yang bersifat mitos dan ia berada di pihak pengetahuan yang bersifat rasional dengan menggunakan disiplin ilmu humaniora, antropologi, arkeologi, pemikiran, dan lain-lain. Juga ia ingin menunjukkan pada umat Islam bahwa Al-Quran tidak lepas dari historitas dan bahkan seluruh disiplin ilmu pengetahuan yang lahir dan padanya didakwakan sebagai penyebab kejumudan nalar
Islam. Terus untuk kesimpulannya, jadi saya simpulkan bahwa menurut Arkun sendiri bahwa teks-teks itu sangatlah kaya dengan simbol-simbol, makna-makna, dan juga senantiasa terbuka untuk segala penafsiran, yang mana hal ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh George Gadamer bahwa suatu teks itu tetap terbuka dan tidak terbatas tentu untuk diinterpretasi, dan agar tidak sampai terjadi penyelewangan makna maupun historis, maka dalam memahami teks-teks Al-Quran yang mana di dalamnya tentu banyak tanda-tanda serta petanda yang harus digali oleh para pemikir Islam kontemporer. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.